Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu duduk di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa atap. Dan Allah juga lah yang telah menciptakan pria dan wanita, anak yang soleh dan solehah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyaklah salawat di hari Jumat Bapak Ibu, karena kata Nabi, perbanyakkanlah salawat kalian di malam Jumat dan di hari Jumat, sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul di masjid yang sangat kita cintai ini, dan alhamdulillah Rifki diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit ilmu yang Rifki punya kepada Bapak Ibu sekalian. Rifki bermaksud memberikan tausiah ini bukan niat menggurui Bapak Ibu, cuman kita ingin berbagi ilmu. Kita nggak pengen sendiri dapat ilmu, tapi kita juga ingin berbagi ilmu. Berbicara tentang takwa, nama masjid kita adalah Masjid Al-Muttaqin. Mudah-mudahan orang yang sholat di dalamnya didapatkan ditulis oleh Allah menjadi orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Dan kalau berbicara tentang takwa Bapak Ibu, kita sedang berada di bulan perlombaan takwa. Perlombaan di mana para hamba-hamba Allah sedang berlomba-lomba untuk meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki banyak sekali keutamaan dan keistimewaan. Dan sering kita dengar di hari malam pertama tarawih sudah kita dengar. Di mana-mana sudah banyak kita dengar. Jadi rasanya kalau dibahas tentang keutamaan bulan Ramadan dan bosan kayaknya Bapak Ibu. Jadi Rifki akan membahas tentang beberapa perkara yang sangat penting yang kita patut lakukan di bulan Ramadan. Apa saja itu? Pertama, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa memperbanyak taubat? Karena di bulan Ramadan Allah menurunkan dan melimpahkan semua ampunannya kepada semua hamba-hamba yang pengen mendapatkan ampunan. Cuman di bulan Ramadan Bapak Ibu, siangnya penuh dengan rahmat, siangnya penuh dengan ampunan. Itu siang. Kalau kita kan selama ini dengarnya malam nisfu Sya'ban, di malam harinya baru Allah turunkan bah ampunan. Tapi kalau di bulan Ramadan, siang dan malamnya penuh dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pula Bapak Ibu, kita kan umur tak ada yang tahu. Rifki pun tak tahu apakah setelah Rifki berbicara Rifki mati, atau misalnya beberapa hari kemudian kita meninggal. Allahu a'lam. Maka sebelum kita meninggal, kita bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang ada iman dalam dirinya, Allah tunggu kamu untuk bertaubat. Allah enggak malu untuk ampuni kita. Allah tuh enggak malas ngampunin kita Bapak Ibu. Cuman kadang-kadang kita yang malas minta ampun sama Allah. Maka oleh karena itu perbanyak taubat. Sebesar apapun dosa kita Bapak Ibu, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Mau dosa kamu setinggi langit dan bumi, kalau kamu minta ampunan dengan serius kepadaku, aku ampuni semua, kata Allah. Maka oleh karena itu perbanyak taubat, terutama di bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan bersih.
Sebagaimana kita terhindar dari doa Nabi SAW yang mengatakan, kata Nabi ketika naik mimbar Bapak Ibu, di salah satu anak tangga mimbar Nabi mengucapkan amin. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin? Padahal kami nggak mendengar siapa yang berdoa, tiba-tiba engkau mengucapkan amin. Kata Rasulullah, Jibril alaihissalam mendoakan, berdoa, kemudian aku dengar dan kemudian aku aminkan. Salah satu doa malaikat Jibril adalah, celaka orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, ketemu dia kepada bulan Ramadan, tapi dia keluar dari bulan Ramadan tanpa dosanya diampuni oleh Allah. Maka oleh karena itu kita nggak boleh termasuk orang-orang yang celaka. Maka dari itu kita perbanyak tobat di bulan Ramadan. Yang kedua, mempunyai tekad dan niat yang baik. Innama a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Kita beramal, kita sholat, niat kita apa sebenarnya? Apa kita sholat karena Allah atau kita sholat karena ingin dilihat oleh manusia? Apakah kita berpuasa karena Allah atau kita berpuasa karena manusia? Niat yang baik mesti kita tanamkan dari awal kita masuk bulan Ramadan. Niat mengerjakan amal-amal soleh. Mengerjakan amal-amal soleh. Contohnya banyak Bapak Ibu. Bisa baca Al-Quran, terutama bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Orang kalau dekat dengan Al-Quran Bapak Ibu jadi mulia. Bapak Ibu nak percaya? Contoh kecil Bapak Ibu. Di situ ada Quran, di situ ada Quran. Al-Quran itu Bapak Ibu, yang disebut Qurannya itu yang mana? Isinya, yang ada tulisan Al-Qurannya. Apakah sampul Al-Quran itu termasuk Al-Quran? Tidak, karena tidak ada isi Al-Quran. Yang dimaksud yang memuliakan Al-Quran adalah yang ada tulisan Qurannya. Tapi kenapa setiap selesai kita baca Quran, kita mencium sampulnya? Bukankah itu isyarat dari Allah? Apakah itu bukan Allah menentukan ibrah dari kita untuk belajar? Sampul yang dekat dengan Quran saja dimuliakan oleh manusia, apalagi yang otak dan hati manusia yang ada Qurannya. Maka oleh karena itu perbanyak Quran. Terutama bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan oleh Allah. Biasakan di rumah kita itu senang dengan suasana Al-Quran. Ada waktu di mana kita kumpul bareng sama keluarga, kita baca Quran sama-sama. Dan kalau mau fokus, mau tekad yang kuat untuk mengerjakan niat amal soleh yang baik, kita mesti jauhkan dari hal-hal yang mengganggu kita Bapak Ibu. Contohnya apa? Handphone, TV. Maka sebelum kita baca Quran, kalau kita mau fokus dengan keluarga kita untuk baca Al-Quran, kita matikan handphone. Handphone mati, kompor mati, TV mati, semua mati. Tapi asalkan jangan kita boleh mati. Agar kita mati, tak bisa kita baca Quran. Matikan semua perangkat yang mengganggu kita fokus kita dalam Al-Quran. Fokus hanya untuk baca Al-Quran. Itu yang kedua. Ada juga amal-amal soleh yang lain, bisa bersedekah, bisa membaca Al-Quran, bisa berpuasa, dan banyak amal-amal soleh yang mesti kita niatkan di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim akan membukakan pintu rezeki kita. Menyambung tali silaturahim akan menumbuhkan cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita. Maka oleh karena itu, yang sudah terputus tali silaturahimnya, kita sambung balik. Kadang tak nanti hidup sendiri lah. Ada kendala sedikit, tak apa-apa. Alhamdulillah ala kulli hal. Semua tadi silaturahim.
Kita sambung tadi silaturahim. Kadang Bapak Ibu, silaturahim kita tuh nggak mesti di rumah tetangga, nggak mesti di rumah kita. Kadang di masjid pun kita bisa silaturahim. Kadang ada tetangga baru, kita tengok, tetangga baru ya, iya Bu, oh salam kenal ya, saya ini anu dari di rumah situ. Oh akhirnya kita tahu, kita sambung tali silaturahim di masjid. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu adalah menjauhi teman-teman yang jahat. Maksudnya apa? Teman-teman yang jahat itu Bapak Ibu, teman yang membawa kita kepada dosa. Artinya kita berteman sama orang itu, kalau kita berteman sama orang itu, kita tidak fokus puasanya, kita lebih banyak menggibah, kita lebih banyak males sholatnya, bahkan tarawih pun kita tinggalkan. Itu teman-teman yang jahat. Dan oleh karena itu kita nggak pengen nih di bulan Ramadan, bulan yang istimewa, kita nggak dapat ampunan dari Allah, kita nggak dapat manfaat, nggak dapat pahala. Gara-gara apa? Gara-gara dihasut sama teman. Maka oleh karena itu jangan sampai kita terhasut sama teman kita sendiri gara-gara kejahatan yang dia punya. Kalau bisa kita yang ajak orang yang jahat untuk menjadi baik. Kita yang baik, orang yang jahat kita ajak orang jahat untuk menjadi baik. Insya Allah kita juga dapat pahala. Yang kelima, yang terakhir adalah melawan hawa nafsu sekuat tenaga. Ujian yang paling berat Bapak Ibu adalah melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini mudaratnya, keburukannya itu lebih berat daripada syaitan. Setan itu cuma penasehat hawa nafsu. Yang menggerakkan kita untuk bermaksiat adalah hawa nafsu. Makanya kalau ada orang bilang, kok orang ini bulan puasa, katanya setan itu dikunci di belenggu, kok masih ada orang buka diam-diam, kok masih ada orang menggibah, kok masih ada orang suka menggunjing, kok bisa? Kan setan gak ada. Ketahuilah bahwasannya yang menggoda manusia untuk berbuat dosa adalah hawa nafsu, bukan setan. Makanya kalau ada orang buka puasa, gak puasa kamu, digoda setan, kata setan, aku aja tekun kayak mana aku mau menggoda kamu. Jadi yang menggoda kita itu hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini Bapak Ibu, dia pintar, bahkan lebih pintar mungkin daripada kita. Kita misalnya orang baik, disuruh buat dosa, gak mau kita tahu itu dosa dan kita gak pengen itu kerjakan maksiat. Nafsu goda kita terus, buatlah maksiat, buatlah dosa, menggibahinlah orang biar batal puasa kamu. Dan gak mau kita buat lakuin itu. Kenapa? Karena kita tahu itu dosa. Nah itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Akhirnya karena nafsu itu tidak berhasil menggoda kita di dalam berbuat dosa, maka nafsu akan membuat kita menjauhi perbuatan yang baik. Nafsu kalau nggak bisa buat manusia berbuat dosa, maka nafsu akan menggoda manusia untuk meninggalkan hal yang baik. Contohnya apa? Disuruh minum diam-diam saat puasa, nggak mau kita, dosa, kita tahu itu dosa, kita tahu itu dosa. Maka nafsu kalau nggak bisa buat kita buat dosa, maka nafsu akan goda kita. Pas dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti aja sholatnya sampai kalimat la ilaha illallah, rumah aja lah sholatnya. Kayaknya yang penting sholatnya, yang penting apa? Sholat. Mau masalah di masjid kan itu keutamaannya doang. Padahal sholat di masjid memiliki 27 derajat yang berbeda kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sholat berjamaah di masjid, maka dia derajatnya ditinggikan oleh Allah. Orang sholat di rumah gimana? Ya sah-sah aja kalau sholatnya benar, tapi nggak dapat keutamaan. Itulah hawa nafsu. Kalau dia nggak bisa jerumuskan kita ke dalam dosa, dia akan buat kita nggak pengen dapat keutamaan. Sholat qabliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya, 2 rakaat sebelum subuh. Kalau hawa nafsu itu gak bisa buat kita bikin dosa, hawa nafsu akan bilang, dah lah sholat sunnah sama kayak sholat qabliyah subuhnya, dan gak usah percaya.
padahal pahalanya besar. Itulah hawa nafsu Bapak Ibu, kejam. Kalau kita pikir-pikir halus godaannya, tapi di situ dia sangat merugikan kita. Maka oleh karena itu berusahalah kita mempunyai tekad yang kuat untuk melawan hawa nafsu. Nafsu Bapak Ibu tidak bisa dimusnahkan. Manusia mesti punya hawa nafsu. Kalau manusia tidak punya hawa nafsu, mungkin dia seperti malaikat, stabil aja imannya. Tapi dengan hawa nafsu, itu adalah kendaraan kita. Nafsu kalau kita didik dengan baik, nafsu itu yang di bawah kita, kita yang di atas, kita kontrol nafsu kita dengan baik, bisa jadi derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau nafsu di atas kita, kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu, maka bisa jadi derajat kita lebih rendah daripada hewan. Maka oleh karena itu kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk melakukan 5 hal penting tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi Rifki duduk di atas, tidak bermaksud tidak sopan karena disuruh, dan Rifki tidak bermaksud menggurui karena kita pengen berbagi ilmu saja. Mudah-mudahan kita sampai di hari raya Idul Fitri dan kita merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa, dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan terampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari. Jika ada kata Rifki yang salah, mohon jangan lapor Pak Polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.